Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Elvia, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021, golongan 3, Angkatan 19, Kelompok 3, Kabupaten Grobogan. Pada hari ini, kita akan membahas identifikasi dan analisis kasus akuntabilitas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan dan menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN hari Rabu sore. 2 tersangka yaitu Gusmin Tuarita dan Inspektur Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Siswi Dodo, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan KPK telah menetapkan status tersangka kepada Gusmin Tuarita, Inspektur Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Siswi Dodo, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan atau BPN pada November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian hak guna usaha kepada kantor pusat BPN RI untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN RI. KPK menduga Gusmin menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon hak guna usaha yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai melalui Siswi Dodo yang bertempat di kantor BPN maupun di rumah dinas, serta melalui rekening bank senilai 27 miliar rupiah. Tadi merupakan salah satu contoh kasus akuntabilitas berupa gratifikasi. Kenapa bisa terjadi gratifikasi? Salah satu beberapa faktor penyebabnya adalah adanya kesempatan, adanya keserakahan, kurangnya integritas, adanya oknum yang ingin mempermudah bisnisnya tanpa terlihat kotor. Apa sih dampak dari gratifikasi? Yang pertama adalah dalam pemerintahan, gratifikasi membuat pegawai negeri dan penyelenggara rentan berbuat tidak adil. Kedua, pejabat yang menerima gratifikasi dari korporasi bisa terjebak dalam konflik kepentingan karena merasa harus membalas budi. Yang ketiga, fasilitas yang dibangun terkesan tidak sesuai. Hal ini bisa merugikan masyarakat. Yang keempat, pelayanan publik menjadi lambat. Alhasil, gratifikasi masih dilakukan untuk mendapat pelayanan yang seharusnya. Yang kelima, dari sektor ekonomi, gratifikasi menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Yang keenam, terjadinya korupsi yang bisa mengganggu stabilitas mikro. Solusi untuk kasus gratifikasi menurut saya adalah 1. Mempertegas sanksi untuk pelaku gratifikasi. 2. Meningkatkan pengawasan. 3. Prosedur yang transparan. 4. Laporkan setiap pemberian gratifikasi. 5. Menolak pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun. Sekian identifikasi kasus akuntabilitas menurut saya. Terima kasih.